Yuk, balik lagi di main-main di lapangan. Ya, sudah usai Piala AFF. Kelar. Kita nggak lagi melanjutkan Piala AFF. Dan kita terhenti di fase grup. Konyol, emang konyol kita. Tahun ini Piala AFF paling konyol yang gue rasa ya. Karena ya kita kalah 2 kali, imbang 1 kali, dan cuma menang 1 kali, dan itu pun menang cuma 1-0 loh lawan Myanmar di pertandingan pertama. Kalau gua bahas antar pertandingan tuh kita menang lawan Myanmar 1-0 dan imbang lawan Laos doang imbang 3-3. Di menit pertama terjadi gol memang sampai 6, 3-3 menghasilkan gol 6. Biasanya kan kalau gol-gol gede gitu pertandingan berarti seru ya, atau enggak gol-gol kecil tuh berarti kan pertandingan seru. Dan ini lawan Laos pertandingan paling membosankan antero dunia gue rasa ya, karena imbang 3-0 di menit awal. Permainan nggak begitu berkembang itu, dan kita kalah lawan Vietnam 1-0 padahal kita udah membangun mindset kita tuh untuk Vietnam, sampai Vietnam harus ganti pelatih berkali-kali karena kalah 3 kali berturut-turut melawan kita loh, lawan Indonesia. Dan akhirnya Vietnam pecah telur setelah kita kalahkan 3 kali, dan akhirnya mereka menang 1-0. Dan terakhir nih kemarin lawan Filipina. Sebelum lawan Filipina gue pengen bahas permainan kita sepanjang AFF ini. Ada beberapa kesalahan ya di Piala AFF ini. Pertama, ditunjuknya Sintayong sebagai pelatih itu udah menurut gua kayak, loh kok Sintayong gitu. Ini udah termasuk kesalahan ya, karena Sintayong tuh harusnya fokus di Piala Asia dan Piala Dunia untuk Indonesia yang grade-nya lebih tinggi gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang bilang, lah ini nih rasain nih lokal begini mainnya, makanya nih kita harus naturalisasi. Enggak, kenapa nggak lo panggil aja gitu pemain sekelas Kambuaya, kipernya Hernando atau Nadeo ya kan, ada Fahrudin, ada Egy, ada Witan, winger terbaik, dan penyerang oke lah Hoki dan Strike ya. Tapi buat gua kenapa pemain-pemainnya begini gitu loh yang Sintayong panggil ya. Kalau ada yang bilang, lah kan pemain-pemainnya nggak dilepas gitu sama klub ini, loh nggak loh. Erick Thohir berhasil melakukan lobby ke tim Eropa untuk melepas pemain-pemain keturunan Indonesia ke kejuaraan yang menurut tim Eropa ya buat apaan gitu lo ngikutin kejuaraan untuk kompetisi ini. Tapi Erick Thohir bisa kan melobi tim Eropa, dan bahkan Erick Thohir bisa meyakinkan beberapa pemain untuk menaturalisasikan dirinya ke Indonesia dari Belanda ke Indonesia. Tapi mungkin ya gue rasa Erick Thohir atau PSS itu nggak melakukan ini gitu loh ke klub-klub Indonesia ya. Seperti ya lo lobby lah Persija untuk lepas Rizky Ridho ya kan, lo lobby lah yang lain-lain ya kan, Sadil ada yang main di Liga Malaysia ya, kenapa nggak lo lobby gitu loh. Sedangkan kan mereka di tim inti pun jarang dipakai gitu sampai Sintayong, kayak Kambuaya terlalu lama Kambuaya duduk di kursi cadangan, padahal waktu SEA Games dan AFF pertama Sintayong, Kambuaya menjadi tulang punggung loh, menjadi kunci gitu loh di pertandingan AFF sebelumnya. Dan Mark Locke, Stefano Lillipali yang ngebet ingin main lagi untuk timnas Indonesia, kenapa mereka nggak dipanggil, nama-nama besar ya, kenapa kayak dia lagi Arhan Fikri si nomor 8, ngumpan aja nggak bisa. Dari mulai lawan Myanmar, lawan Laos dia lagi. Gue mending Kambuaya tengahnya kan, kayak nggak ada. Oke, yang cemerlang cuma Marcelino, Arhan dan Asnawi ya. Memang mereka bertiga yang sering dipanggil kok untuk timnas inti gitu. Oke, Sintayong nggak mau ambil resiko loh. Ini kejuaraan ampas, kejuaraan Ciki, buktinya lo nggak bisa berbuat apa-apa di kejuaraan ini ya kan. Clear udah, kita nggak dapet apa-apa, gengsinya lebih tinggi di sini loh. Lo bisa bilang ini nggak ada pialanya, nggak ada apa-apanya, nggak dihitung FIFA loh. Terus lo kalah sama Jepang, lo bilang wah wajar kalah sama Jepang. Lah ini kalah sama Filipina bos ya kan. Ini bukan AFF
kategori umur loh, U19, U23 ini AFF senior ya, jatuhnya memang senior. Orang ngelihat mau kalah mau menang, timnas lu itu timnas senior gitu. Lu nggak bisa mencari kambing hitam atau mencari kesalahan tentang, lah kan nih sebentar masa ininya gitu loh, masa apanya, kayak TC-nya nggak ada ya kan, penunjukannya dadakan atau apa. Loh enggak lah, lo harus mempersiapkan ini. Kenapa lo tunjuk Sinteyong yang padat kompetisi atau padat kalendernya? Kenapa lo nggak pilih Indra Sapri atau besutan Nova Arianto U17 yang udah masuk Piala Asia lah? Kenapa nggak lo coba itu aja kalau emang lo mau umur-umur yang muda? Ya kan Indra Sapri bisa juara AFF U23. Lah ini emang salah manajemen sih. Gue nggak tahu bisikan dari mana, bisikan siapa, kenapa Sintayong bisa milih pemain-pemain kayak begitu. Ya kalau ada yang bilang AFF itu penuh dengan judi, penuh dengan bandar, yang Indonesia nggak boleh dikasih juara, loh gue nggak tahu ya, makanya gue nggak mau berbicara tentang itu. Tapi yang gue lihat, Indonesia nggak layak ditonton. Masalah kalah menang urusan belakang, sepak bola tuh hiburan menurut gue ya. Dan akhirnya ya memang dua negara ini yang menguasai. Thailand dapat poin 12 dan Singapura mengalahkan Malaysia dengan poin 7 di grup A. Mereka masuk mewakili grup A, dan di grup B ada Vietnam dengan poin 10 dan Filipina dengan poin 6. Ya, harusnya kemarin kita imbang lawan Filipina pun kita dapat masuk sih. Ya itu aja sih menurut gua. Kesalahan bukan ada di siapa-siapa, dan apalagi bandar yang kita nggak tahu ya benar apa enggak beritanya ya. Meskipun terlihat ketika lawan Singapura kemarin, gol-gol Singapura itu memang ada gol bunuh diri yang aneh sih gue lihat. Tapi memang kesalahan ada di manajemen, ada di PSSI menyepelekan kejuaraan ini. Ya gue rasa besok-besok PSSI bisa belajar ya, meskipun kejuaraan kecil, kejuaraan yang apa ya, yang nggak terdaftar atau apa ya, harus kita anggap serius. Karena Vietnam dan Thailand pun menganggap serius loh AFF ini. Meskipun mereka nggak masuk ke round 3 atau nggak masuk Piala Asia, tapi mereka menganggap serius kejuaraan ini. Karena setiap kejuaraan memang harus dianggap serius sih. Bisa belajar lebih banyak lagi sih PSSI tentang sepak bola ini. Jangan menganggap remeh lawan. Oke, itu aja kekesalan gue. Kenapa Sinteyong yang dipilih, kenapa Sinteyong memilih pemain-pemain ini, dan itu adalah kunci dari kesalahan AFF. Cuma ada di peringkat 3 dengan poin 4. Oke, sekian, sampai jumpa di main-main di lapangan. Thank you.